di kamar yang letaknya di meja untuk tetap menyala. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Rohimat Channel. Oke, di pagi ini di Rohimat Channel akan menyapa kalian semua. Semoga kalian semua sehat selalu dan dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan kita harus berhati-hati karena memang yang namanya kecelakaan, yang namanya musibah itu kita tidak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari situ kita harus punya berasa empati untuk berhati-hati dimanapun kita berada. Walaupun seseorang yang kita kenal, itu kita harus punya rasa hati-hati. Kalau tidak punya rasa hati-hati, maka terjadi bencana kepada hidup kita. Kita mungkin pernah lihat di TV-TV nasional ya, TV-TV di Indonesia ini banyak banget berita yang tentang pembunuhan yang masih misterius. Bahkan para penyelidik intel pun masih bingung dan masih simpang siur tentang kematiannya. Ada juga yang mengatakan kematiannya tersebut karena perihal itulah karena. Makanya dari sini banyak banget kematian-kematian yang masih misterius di dunia ini. Ya khususnya di Indonesia itu masih banyak. Nah, ada juga bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga di dunia ini masih banyak orang-orang yang masih mencari tentang alasan kematiannya. Dan bahkan mungkin dibilang udah lama banget ya, dari tahun 1000-an sampai sekarang ini banyak orang yang masih mengungkit kasus kematian tersebut. Yang pasti yang mengungkit itu pasti tentang keluarganya ya, yang belum terima tentang kematian keluarganya, yang masih belum terpecahkan tentang kematiannya. Oke, kali ini di Rohimat Channel akan membahas sebuah kematian yang masih misterius di dunia ini. Sebelum kalian mendengar penjelasannya, alangkah indahnya kalian subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari di Rohimat Channel. Karena subscribe itu gratis. Oke, di Rohimat Channel akan membacakan sebuah kematian yang masih misterius di dunia ini. Yang pertama yaitu tentang pembunuhan di kamar 1046. Pembunuhan pria dengan nama Roland C. Owen ini terjadi pada Januari 1935 di President Hotel, Kansas City, Missouri, Amerika Serikat. Dalam hotel ini ia menginap di kamar nomor 1046. Dirangkum BuzzFeed Sabtu tanggal 2 bulan 9 pada tahun 2017. Pada saat kejadian pembunuhan, Owen ditemukan tergeletak di lantai tanpa pakaian dan dipenuhi dengan darah. Darahnya bahkan menciprat ke segala arah, mulai dari tempat tidur, dinding, langit-langit kamar, hingga kamar mandi. Pihak berwajib datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, yang kita disebut dengan TKP. Dari hasil penyelidikan, seseorang telah mengikat leher, pinggang, dan pergelangan kakinya Owen. Bekas-bekas luka yang ada di tubuhnya menandakan ia telah disiksa selama berjam-jam lamanya. Tak hanya itu, Owen juga memiliki luka bekas tikaman, benda tajam di beberapa bagian tubuh, tulang patah, paru-paru tertusuk, dan sejumlah luka berat. Kendati demikian, Owen masih hidup saat ditemukan. Jadi ketika petugas mendatangi jasad Owen ini masih bernyawa dan masih bisa untuk menyelamatkan diri. Pihak kepolisian lalu menanyai Owen yang pada saat terjadi. Anehnya, ia hanya menjawab, "Saya terjatuh di kamar mandi." Ketika ditanya sosok yang sempat bersamanya, ia hanya menjawab, "Tidak ada." Owen akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas, ia meninggal hari itu juga pada 4 Januari 1935. Kejanggalan kasus ini terletak pada sosok Owen sendiri. Pelayan hotel, Randolph Probst, menerangkan, ketika berada di kamar, Owen punya kebiasaan untuk membiarkan ruangan gelap gulita dengan hanya menyisakan lampu kecil di kamar yang letaknya di meja untuk tetap menyala. Jadi kematian Owen ini masih misterius karena dari diri Owennya ini dia tidak mengatakan
dia telah dibunuh. Tetapi ketika ditanya oleh seorang petugas, Owen ini hanya mengatakan tidak siapa-siapa yang berada di kamarnya. Jadi kematian ini dianggap misterius karena memang siapa pelaku pembunuh dan siapa sesungguhnya orang yang telah menusuk atau menyiksa Owen di kamar TKP tersebut. Lalu keanehan sikap Owen turut dirasakan oleh petugas kebersihan hotel bernama Mary Soptic. Saat selesai membersihkan kamar pada 2 Januari 1935, Soptic mendengar Owen berkata, "Tolong jangan kunci pintunya, karena teman saya mau datang." Pada tanggal 3 Januari 1935, Soptic sempat mendengar Owen berbicara di telepon dengan seseorang. Ia menyebut sosok di telepon sebagai Don dan berkata bahwa ia sedang tidak lapar. Jadi sebelum kejadian Owen ditusuk atau dibunuh, Owen ini sempat berbicara kepada seseorang. Akhirnya petugas hotel yang sempat ingin membersihkan kamar mandi Owen ini sempat mendengar bahwasanya Owen sempat berbicara dengan seseorang yang berinisial Don. Tetapi dalam hal ini masih terus ditanyakan kepada Owen. Tak hanya itu, pada tanggal yang sama pukul 4 sore, Soptic sempat mendengar suara berat pria dari dalam kamar Owen ketika ia datang untuk menawarkan handuk hangat. Hingga pada 4 Januari 1935, operator telepon presiden hotel menyadari bahwa telepon di kamar 1046 tidak diletakkan dengan benar. Beberapa pelayan diutus untuk mengecek kondisi Owen dan menemukan dirinya sudah dalam kondisi babak belur, darah bersimbah. Dalam penyelidikannya, polisi mengatakan bahwa mantel dan semua pakaian Owen hilang saat tubuhnya ditemukan. Selain itu, polisi menemukan jepit rambut, sebatang rokok yang masih utuh, dan 4 buah sidik jari kecil yang dicurigai milik seorang wanita. Kejanggalan yang lebih mengganggu adalah identitas palsu yang digunakan Owen. Disebutkan bahwa pria tersebut check-in menggunakan nama palsu dan tidak seorang pun mengenal sosoknya. Pada saat dimakamkan, sosok misterius mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pemakaman Owen. Uang ini dikirimkan dalam amplop tanpa nama dengan pesan "Love Forever, Lois". Wow. Sampai saat ini masih belum diketahui siapa sosok Don yang diduga menjadi pembunuh Owen. Owen sendiri bahkan tidak jelas usul-usulnya karena tidak ada satupun pihak keluarga atau kerabat dekat dengan datang ketika berita naas itu tersebar. Wow, jadi Owen ini masih kasihan ya, bahkan Owen juga tidak tahu siapa seorang pria tersebut. Banyak yang mengatakan bahwasanya pria ini adalah salah satu sosok mata-mata dengan nama Artemus Ogletree. Tapi ini masih simpang siur tentang pria misterius tersebut. Oke, lanjut tentang kematian yang kedua, yaitu kematian wanita Isdal. Kasus wanita Isdal merujuk pada penemuan sosok mayat misterius di lembah Isdalen, Bergen, Norwegia. Mayat ini ditemukan pada 29 November 1976, sedikit tersembunyi di antara batu-batuan dengan kondisi setengah tubuh hangus terbakar. Dilansir BBC, Sabtu tanggal 17 bulan 5 2017. Di tempat kejadian ditemukan sejumlah barang milik wanita itu, yakni beberapa perhiasan, jam tangan, payung yang telah rusak, selusin pil tidur merah muda, 2 plastik berisi bensin, beberapa buah botol alkohol, dan sebuah paket makan siang. Anehnya, perhiasan-perhiasan ini diletakkan di samping mayat, seolah sebagai tanda penghormatan kematian. Selain terbakar, dalam tubuh wanita tersebut juga ditemukan gas karbon monoksida, 50 butir pil tidur, dan sejumlah luka memar di leher. Sidik jari wanita ini pun telah dihilangkan dengan catatan dental yang tidak ditemukan sama sekali. Keanehan mayat wanita yang tak
teridentifikasi itu kian membingungkan dengan penemuan 2 buah koper tersimpan dalam safe deposit box di sebuah stasiun kereta api di Bergen. Ketika dibuka, penyidik menemukan bahwa semua merek pakaian telah dibuang. Ditemukan pula beberapa paspor palsu dengan nama khas Eropa, yakni Genevieve Lancia, Alexia Jarna Marces, dan Elizabeth Lynn Hauver. Deretan nama ini membuktikan bahwa sang wanita sudah pernah bepergian keliling Eropa dengan nama palsu. Tidak hanya itu, penyidik menemukan sejumlah uang Dutch marks, mata uang Jerman, beberapa buah rambut palsu, sebuah salep dengan resep dokter dan alamat yang telah dibuang, serta sebuah jurnal berisi kode-kode tak terpecahkan. Hingga saat ini masih belum diketahui sosok asli dari wanita isdal tersebut. Banyak orang menyebut bahwa wanita ini merupakan mata-mata Jerman yang tewas dibunuh oleh 2 pria di Bukit Floyen. Oke, jadi wanita ini masih diragukan dan masih simpang siur tentang wanita tersebut karena identitas wanita tersebut masih banyak kartu-kartu paspor yang mengatasnamakan dia ini palsu ya. Karena sebelum dia bepergian mungkin dia mempalsukan namanya dan akhirnya dia bisa bepergian. Tetapi yang masih janggal ini kematian wanita tersebut adalah yang pertama, barang-barang milik wanita tersebut masih keadaan utuh dan diletakkan di samping mayat wanita tersebut. Seakan-akan pembunuh tersebut menghormati kematian wanita tersebut. Dan akhirnya para penyidik ini masih simpang siur tentang kematian wanita tersebut dan masih banyak kejanggalan bahwasanya wanita tersebut dibunuh oleh seseorang. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya seorang wanita ini dibunuh oleh 2 orang pria. Tapi ya kita tahu bahwasanya kasus ini masih terjadi sampai sekarang dan masih banyak orang yang berbicara bahwasanya kasus ini adalah kasus tentang misterius. Oke, next kita akan lanjut kepada kematian misterius di dunia, yaitu yang ketiga, kematian Somerton Man. Tamam Shud. Oke, menurut ABC News Australia, Jumat tanggal 11 bulan 10 2019, jasad Somerton Man ditemukan pada 1 Desember 1948 di pantai Somerton, Adelaide, Australia. Mayat pria ini pertama kali ditemukan oleh John Baines Lyons saat sedang berenang bersama teman-temannya. Ketika diselidiki, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tewas dalam kondisi mengenakan selain utuh itu. Hanya terdapat sebatang rokok yang telah dihisap separuh di samping tubuh korban. Somerton Man pun dibawa ke rumah sakit untuk proses post-mortem. Hasil sementara dari pihak dokter menyebut kalau ia meninggal akibat serangan jantung. Saat itu, pihak kepolisian merasa kesulitan mengidentifikasi sosok Somerton Man. Selain tak memiliki kartu identitas dan paspor, barang-barang bukti yang bisa dikumpulkan hanyalah tiket bus jurusan North Grandal, sisir logam, permen karet, rokok, sapu tangan, dan korek api. Sama seperti wanita isdal yang tadi, pakaian yang dikenakan Somerton Man tidak memiliki merek. Seseorang siapapun itu telah dengan sengaja membuang merek pakaiannya. Lebih dari sebulan setelah penemuan jasad pria itu, tepatnya pada 14 Januari 1949, penyidik menemukan sebuah koper misterius yang tersimpan di stasiun kereta api Adelaide. Ketika ditelusuri, koper tersebut ternyata telah disimpan seseorang sejak 30 November 1948. Jadi hampir setahun ya. Pada pukul 11 siang. Persis seperti pakaian yang dikenakan, semua pakaian dalam koper juga telah dihilangkan mereknya. Hanya tersisa nama
Tikeanu yang tertulis pada dasi dan kantong laundry. Masih belum ada titik terang. Pada April 1949, pihak kepolisian semakin dibuat bingung dengan penemuan secari kertas kecil pada pakaian korban. Cuitan kertas kecil ini terjahit dalam celananya. Dalam kertas itu tertulis Tamam Shud, yang memiliki arti selesai. Kata ini sendiri didapat dari buku puisi The Rubaiyat karangan penyair Persia Omar Khayyam. Tulisan dengan Tamam Shud ini dirangkum karena disobek dari buku. Pihak kepolisian lantas memburu keberadaan buku yang telah dirobek di bagian akhirnya. Sampai akhirnya dokter asal Glenage menyerahkan buku yang dimaksud. Ketika ditanya, sang dokter mengaku bahwa buku tersebut bukan miliknya. Ia menemukan buku itu sudah tergeletak di kursi belakang saat mobilnya diparkir di Jetty Road, Greenwich. Sekitar 1 minggu sebelum ramai pemberitahuan penemuan mayat, tak sampai di situ saja. Ketika diperiksa, buku itu berisi beberapa kode dengan huruf-huruf yang tak diketahui artinya. Tak ada satupun ahli kriptografi atau matematikawan yang bisa memecahkan kode ini. Karena tak kunjung menemukan titik terang, pihak kepolisian akhirnya menguburkan mayat pria misterius itu pada 14 Juni 1949. Pada makamnya ditulis, "Di sini terbaring sosok pria misterius yang ditemukan di pantai Somerton pada 1 Desember 1948. Wow, ini yang kita tadi bahas tentang kematian orang misterius ini masih banyak pribadi juga masih gimana ya, gue juga masih bingung ketika memecahkannya. Bahkan udah ketemu tanda-tanda seseorang kematiannya itu tapi bahkan para penyelidik pun itu masih kebingungan dengan kematian seseorang. Apalagi yang terakhir ya, yang pria yang meninggal itu, dia ini yang kasihannya itu ya, identitasnya itu masih belum terpecahkan sampai sekarang. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang kematian misterius di dunia ini? Apakah masih penasaran untuk kita bahas, atau mungkin kalian pernah mendengar tentang kematian yang ketiga korban tadi? Tolong komentar di bawah apa pendapat kalian. Jika kalian suka tentang detektif kematian, kalian boleh menjadi seorang detektif nih, siapa sebenarnya pembunuhan tersebut. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengar di Rohima Channel, dan insya Allah kedepannya lagi di Rohima Channel terus akan memberikan berita-berita yang masih misterius di dunia ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari berita-berita di Rohima Channel. Sekian di Rohima Channel, pamit, karena di Rohima Channel terus akan bertayangan di next time.